Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Selasa 3 Desember 2024. Sari berita PMI Lembata distribusikan bantuan untuk pengungsi erupsi Lewotobi. Memasuki 100 tahun, WKRI Keuskupan Agung ND diminta cegah kekerasan pada anak dan TPPO. Bersama saya Rizwan Sumi, kita ikuti berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Lembata telah mengirimkan bantuan tahap pertama untuk para pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi. Laporan Lady Badin. Bantuan yang dikirim meliputi pakaian layak pakai, bahan makanan, masker, dan perlengkapan kesehatan. Pengiriman bantuan ini dilakukan setelah PMI bersama Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kabupaten Lembata menggalang dana dan logistik selama lebih dari seminggu. Ketua PMI Kabupaten Lembata Benediktus Kia Asan mengungkapkan bahwa bantuan pertama ini disalurkan pada akhir November lalu dan didistribusikan ke posko PMI yang berada di Desa Bokang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Selain itu, menurut Benediktus, bantuan tersebut juga meliputi hygiene kit dan family kit yang disalurkan ke pengungsian. Dijelaskan Benediktus, setelah bantuan sampai di posko, tim PMI akan melakukan identifikasi untuk mendistribusikan lebih lanjut ke titik pengungsian yang membutuhkan berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan. Untuk tahap pertama donasi ini kami antar ke Flores Timur, akan bersinergi dengan posko PMI seluruh NTT yang poskonya ada di Desa Bokang, Kecamatan Titehena. Dari situ baru kita akan melakukan identifikasi kemana saja bantuan-bantuan yang akan disebarkan berdasarkan hasil asesmen dari tim PMI yang sudah di lapangan sejak hari-hari pertama setelah kejadian. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur mencapai 11.553 orang yang tersebar di 16 titik pengungsian. Distribusi bantuan ini merupakan bagian dari upaya PMI dan masyarakat Kabupaten Lembata untuk meringankan beban para pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pasca pencoblosan, KPU Ngada telah melakukan rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang dilaksanakan di 12 kecamatan secara serentak dan dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat kabupaten. Selengkapnya Feriso melaporkan. Guna memastikan rangkaian proses pilkada dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan oleh KPU, rekapitulasi suara gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di masing-masing kecamatan di Kabupaten Ngada mendapatkan pengawasan dari KPU dan Bawaslu agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan dengan menghadirkan kotak suara tersegel untuk dihitung bersama hasil rekapitulasi tingkat TPS yang disaksikan juga oleh saksi paslon dan partai pendukung untuk mencocokkan dengan data yang telah ada agar tidak ada perbedaan dengan C1 KWK yang merupakan dasar dari rekapan hasil suara nanti. Ketua KPU Ngada Stefania Oktaviana Meo mengatakan bahwa 10 kecamatan telah selesai melaksanakan kegiatan rekapitulasi tingkat kecamatan, sedangkan sisanya berakhir pada tanggal 2 Desember 2024, khususnya Kecamatan Bejawa dengan TPS terbanyak dan Riung. Yang sudah selesai pleno itu ada tuh Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Jerebu Wolomeze, Bejawa Utara, Aimere, Soa, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Golewa, dan saat ini logistik ini sudah berada di gudang logistik KPU Kabupaten Ngada.
Pihak KPU Ngada sangat berharap agar semua proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa dilanjutkan pada tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten agar pilkada dapat selesai tepat waktu dan pembangunan di Kabupaten Ngada bisa berjalan dengan normal kembali demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Andi Feriso melaporkan. Memasuki 1 abad usia wanita Katolik Republik Indonesia, Uskup Agung Ende harapkan WKRI jadi ujung tombak pencegahan tindak kekerasan pada anak, serta tindak pidana perdagangan orang tua atau tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Laporan Nikolaus Makumeli. Harapan tersebut disampaikan Uskup Keuskupan Agung Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden SPD, pada perayaan misa 100 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia di Gereja Katedral Ende, Sabtu 30 November 2024. Dirinya mengharapkan kepada Organisasi Sosial Wanita Katolik Republik Indonesia Keuskupan Agung Ende untuk bergerak bersama mencegah tindakan kekerasan pada anak, serta melawan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang memanfaatkan kelemahan dan kemiskinan orang untuk meraup keuntungan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bergerak untuk menciptakan masyarakat dan gereja yang semakin ramah anak, agar segala bentuk kekerasan terhadap anak kita tidak dan dulu kita bergerak bersama untuk mewujudkan upaya peduli ibu hamil, karena kita yakin perlakuan terhadap ibu hamil menjamin masa depan bukan hanya anak yang dikandungnya, tapi masa depan seluruh masyarakat dan gereja. Kita bergerak bersama untuk melawan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga, Uskup Paul Budi Kleden mengharapkan kepada WKRI Keuskupan Agung Ende untuk peduli terhadap ibu-ibu hamil agar melahirkan generasi yang cerdas serta bergerak bersama mencari solusi bagi pasangan yang hidup bersama tanpa melalui pernikahan dan legalitas hidup berkeluarga. Kita bergerak bersama untuk mencari penyelesaian bagi orang-orang yang hidup bersama tanpa meresmikan pernikahan mereka. Ada sangat banyak pasangan seperti itu yang hidup bersama tanpa meresmikan pernikahan mereka secara norma gereja dan dengan demikian juga secara norma negara, dan konsekuensinya dirasakan terutama oleh anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan-pasangan seperti ini. Perayaan misa 100 tahun Organisasi Sosial Wanita Katolik Republik Indonesia tersebut dihadiri oleh anggota dan pengurus WKRI dari DPP, cabang, serta pengurus di tingkat ranting di wilayah Keuskupan Agung Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Flores Timur memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan tunjangan profesi untuk guru non-ASN menjadi Rp2 juta per bulan. Laporan Rosa Dalima. Telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini disampaikan melalui Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Flores Timur NTT, Maximus Masankian. Kepada RRI Senin sore, Maximus menilai kebijakan ini merupakan langkah positif yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer, khususnya di wilayah Flores Timur. kami dengan sangat hormat menyampaikan apresiasi untuk informasi yang langsung disampaikan oleh Presiden, yaitu berkaitan dengan adanya tambahan penerimaan tunjangan profesi guru khusus untuk guru honor. Menurut Maximus, peningkatan tunjangan ini memberikan semangat baru bagi para guru non-ASN untuk lebih fokus dan termotivasi dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Hal ini diharapkan dapat membantu para guru untuk memberikan pendidikan yang maksimal, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan seperti Flores Timur. Kita mengapresiasi ini, angka 500 itu bukan angka yang kecil. Hari-hari ini kan juga banyak guru honor, ada yang honornya masih dengan 300.000, 500.000, sehingga kalau tambahan 500.000 dan menjadi 2 juta itu
sudah lumayan lah, jadi 1 triwulan itu mereka sudah bisa terima dengan 6 juta. Lebih lanjut, Maximus menyatakan kebijakan ini juga mencerminkan keberpihakan Presiden terhadap dunia pendidikan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di daerah terpencil. Para guru di Flores Timur merasa perjuangan mereka akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat yang membangkitkan optimis perbaikan dan perubahan positif dalam dunia pendidikan Indonesia akan terus berlanjut di masa mendatang. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Komunitas Green Lover mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon mangrove. Laporan Suimam. Ketua Korps Green Lover Gading Raja Senin 2 Desember 2024 mengatakan program ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir. Dijelaskan, penanaman mangrove menjadi langkah konkret untuk melindungi garis pantai dari ancaman abrasi dan kerusakan ekosistem pesisir. Selain itu, pohon mangrove juga berfungsi sebagai tempat hidup berbagai spesies laut serta menyerap karbon yang membantu mitigasi perubahan iklim. Lanjut Raja menuturkan, sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan, kegiatan penanaman pohon mangrove yang dilakukan pada Jumat 29 November kemarin juga bertujuan untuk mempererat kolaborasi antara masyarakat desa, pemerintah setempat, serta berbagai pihak terkait lainnya. Kami mengajak semua elemen masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar Desa Tanjung Boleng, masyarakat tentunya di Desa Tanjung Boleng, dan seluruh lapisan masyarakat, baik dari pemerintah, swasta, ikut andil, berpartisipasi, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ditambahkan, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Green Lover berharap program ini dapat menjadi contoh nyata dalam pelaksanaan aksi lingkungan yang efektif. Program penanaman pohon mangrove di Desa Tanjung Boleng menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga dan merawat alam demi keberlanjutan hidup yang lebih baik. Berita terakhir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Paroki Santa Maria Immaculata Donna ke-109, panitia menyelenggarakan berbagai perlombaan dan pertandingan. Laporan Rovinus Wula. Meriahkan hari ulang tahun Paroki Santa Maria Immaculata Donna ke-109, panitia menyelenggarakan berbagai perlombaan dan pertandingan disambut antusias seluruh umat stasi sewilayah Paroki Santa Maria Immaculata Donna. Pastor rekanan Paroki Donna RD Ceslaus Alfonsus di sela kesibukan perlombaan paduan suara dan festival gawi antar stasi sewilayah Paroki Donna pada Sabtu 30 November 2024 mengatakan pertandingan dan perlombaan dengan tujuan utama sebagaimana tema HUT Paroki tahun ini, peliharalah kasih persaudaraan di tengah-tengah kita, mempererat persaudaraan tali kekeluargaan melalui berbagai perlombaan dan pertandingan yang melibatkan seluruh umat Paroki Santa Maria Immaculata Donna yang tersebar di 4 stasi, yakni Stasi Dedu, Stasi Puutuga, Stasi Donna, dan Stasi Santo Sebastian Martir Nanganesa. RD Ceslaus menjelaskan puncak peringatan HUT Paroki Santa Maria Immaculata Donna pada tanggal 8 Desember 2024. Sementara perayaan Ekaristi dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya diadakan resepsi bersama. Sejauh ini sejak pencanangan 1 September itu umat begitu antusias terlibat, semua stasi terlibat dalam berbagai perlombaan, dan perlombaan-perlombaan itu melibatkan semua umat mulai dari kalangan anak-anak, orang muda, remaja maupun orang tua. Dan sampai dengan malam hari ini itu umat begitu antusias untuk ada bersama, untuk terlibat, ikut ambil bagian. Ini satu hal yang luar biasa di mana keterlibatan seluruh umat, dan di Donna ini bukan hanya umat Katolik saja yang ikut ambil bagian. Sesama umat Muslim sebagai sesama saudara yang tinggal berdampingan di Donna pun turut ambil bagian memeriahkan hari ulang tahun Paroki Santa Maria Immaculata Donna. RDCS mengatakan pada tanggal 8 Desember 2024 sebagaimana rangkaian acara menyambut hari ulang tahun Paroki Donna akan diadakan pemeriksaan kesehatan gratis, ada pembagian sembako untuk seluruh umat. Ia menambahkan HUT Paroki kali ini dengan tema peliharalah kasih persaudaraan di tengah-tengah kita sebagaimana sesuai moto Episkopal Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden. Berbagai kegiatan menyongsong hari ulang tahun Paroki
paroki, semua diharapkan mempererat tali persaudaraan kekeluargaan antara umat. Dan satu hal yang luar biasa di Ndona, bukan hanya umat Katolik yang ikut ambil bagian, tetapi sesama umat Muslim sebagai sesama saudara yang tinggal berdampingan di Ndona turut mengambil bagian untuk meriahkan hari ulang tahun paroki Ndona ke-109. RRI Endorfinus Vula melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.